Hamuna akadongan na hinahulongan sadarion sahat hita tuminggu rogate na marlapatan martangiang atong hita akan na pinarhamaul ni debata beta mahita madok ditangyakta mauliate madi Jehovah ay pardengan basa do ibana ay rodi sa leleng na do asi ni rohana ali di bata nami madok mauliate mahami tuho dohot memuji-muji guarmu na marmuliai say arahon dongan nami martangiang dok hamuma madok mauliate mahamu Tuhan ni akatuan ay rodi sa leleng na do asi ni rohana madok mauliate mahamu tu debata ni akasurgo ay rodi sa leleng na do asi ni rohana ali di bata nami mangasahon guarmu hami memuji manipatari jala madok mauliate hami di asi ni roham sa leleng-lelengna atong hamuna na hinaholongan beta mahita sumobahon puji-pujian tu debata ima tangiang tadani hamuliateon nirohata tu ibana marede mahita sian buku Eden nomor 574 ayat 1 saat rodi ayat 2 di ayat 2 jongjong mahita marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon amin marsuara ulo-pulo mahamu pabuahon patubagehon hatay pasar hamumay rodi ujung ni tanoon dok hamuma nunga di palua Jehovah na posonay si Jacob marulupolok tu debata amaho ale sadok tanoon edehon hamuma hamuliaon ni guarna marmulia ma bahen hamu puji-pujian na haleluya. Martanyang mahita ale Tuhan debata pargugun na suatu dosan horan alani asini roham sabindo ubahen nang terbahen hami marpungu di jolom marsadani roham martangiang tuho di perbaga-baga hodo di bagasan hatam molo adong dua manang tuluhalak marpungu marhite-hite guarmu lehononmu do na pinangido ni nasida ale Tuhan pasawat mabaga-bagami tangihon mapangiduan nami lehon manataw hanguluan nami lehon madihami sa leleng di tahasyanganon parbinotoan di hasitongan mi dohot di hanguluan sa leleng-leleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dihita sian buku Eden nomor 127 ayat 2.
ni debata si hanguluhonot tadi minggu rogate sadarion dienet sian sada Tesalonik 5 ayat 10 sahat rodi 10. Toktong mahamumar las ni roha unang macadi hamumar tangiang madok moliate mahamu sian saluhutna ay ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus atong rak mangido gogo mahita sian de Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pergugui mahami mengulau naubar tupatik mi. Amin. Mare dehita sian buku di nomor 626 ayat sada las jongjong mahita. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan para sirohan na sumurung. Hodo debata na marbaga-bagahon. Mulo adong dua manang tuluhala marpungu marhite guarmu. Lehonon mudo na pinangidon na sida. Ale Tuhan debata na mapurus duhamin wain tu adopanmu. Say pasaot mabaga-bagami. Odingi mahami akan marhap posan tuho rodo hamin waeng tu adopanmu mangasahon asin ni roham say unang tulak hami say jalo matang yang nami. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan asima roham dihami. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan di idahodo si taunon nama sahumaliang hami ima pakorhon ni COVID-19 nama bahen lam mabiar hami di parnguluan nami nungatung marpangotak ali Tuhan si taononon nuain di tonga-tonga ni bangsomi nang dilihat portibion nungaleleng ali Tuhan dang rap hami marpungu di gereja dohot akadongan nami ruas ni huriam nungatung so tarbahen hami berat marpungu dohot akadongan alian hami di bagas min nami marsada-sada tung makparkor hoddo ali Tuhan nang dohot tu parngoluan siapari bobono sado hami taringot tu si panganon nami alahurak tu akka pacamutan nami godang nai ali Tuhan akadongan nama cohot sian ulau nabe ala so tarbahen be mardalan aka perusahaan di bangso nami ale Tuhan diadopan mi tu manukap mahamin waeng soba jari-jari nami dohot uduk si majujung nami saya asi maroham salpuhon ma parsorian ala ni COVID-19 sian sadok portibion tibu ma alu si angguk-angguk nami asatung hatop sumuang hami mangulahon-ulahon nami jal asatung tarbahen hami marsada di perempuan ni huriam na badiai. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan asima roham dihami. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan para si rohana sumurung saya tatak ma akayan akon nuaing leleng soboy be marsikola nama bahen boha-bohaon rohana sidabe say unang palwas macohot akka sita-sita ni rohana sida say lehon mapikiran na torang di nasidabe asa totong rade nasida marsiajar di bagas nabe paima sumuang hamisian sori magoi unang luas nasida digohi biar
Alai sungguli rohana sida asa dohok martangiang mangido haluaon sian ho. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan asima roham dihami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para si rohana sumurung. Tatak masa luhut akadongan naikon aguan nuan ulaon di pasohot sian inganan parkarejuan nabe asima roham dinasida sayunang luas madabu tu padelean alai papos marohana sida makirim di nadumenggan si jaron nasida dung sumuang hamisian sore magoi. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan asima roham dihami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para si rohana sumurung tatak masa luhut hami akan naung marhoi-hoi nuain lahu majalahi bohal ni parnguluan siapari akadongan na sodapotan si panganon ganupari saya patongon ma akapidong sigak na bui suruonmu para dehon si panganon dihami tupahi sadok dongan na bui manarihon dongan na naolo marsilehon-lehon siakan na adong dinasidabe tupahi nang dohot huriam di sadok portibion anggiat tungboy huriami toktong mars sahala laho makatidakon asini roham. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan asima roham dihami jalase sama dosa nami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan tatap nang dohot pamaretan ni bangso nami akka pangubati dohot sudi akka namangula arian dohot borngin laho makubasi akka dongan na hona marsahit ala ni virus corona pargugui mana sidabe unang luas tahutan nasida ula-ulam do nasida di tonga-tonga ni bangsomi asatung saut akka sakap hatuanmu di portibion paluas ma mardame sonang rohani pamarekta dohot krayatna asados rohanami lahu manggotapon harararat ni virus corona di hasianganon alani i udukonon nami do ro tutoru ni tanganmu nagogoi saise sa sude dosa nami dohot dosa ni dongan nami hosabing do hapurusan nami jala marhaposan tuho dohami sailehon madihami hangoluan siganupari jala palua hami sian hagogotan namasan wai pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata songonodo hata ni Jehovah unako mabiar ay audo siluluhon ho nunga pola hujo guarmu au na punaho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dimahita sian buku Eden nomor 452 ayat sada.
Hatani debata turpuk di minggu rogate sadarion imana tersurat di Lukas 10 ayat sada sahat rodi ayat 2. Dungi di hatahon matu nasida upama sada pabua ikotoktong nasida martangiang nasotu paleba odo hatana adong madi nasahuta panghum sada dang dihadiari debata jaladang dipardulihon jolma alai adamma dihutai parupuan na babaru naro namo manopot ibana madok Victoria maralohon aloki jadi lelengdang rikot rohana alainin nama musia di bagasan rohana tutu dodang buha biari debata jaladang parduliau di jolma alai Victoria nama baluan ala dineng-nengnya ati biharo ibana mon muse mengarianiau dungi didok Tuhanima tangihon hamuma padok ni panguhum nage ia debata tung sopitoran nama akana penilipna akana maju ibana arian doporni tung pangerengeron nama dinasida hudok madihamu magira mapitoranna nasida alai tagamon jupang anak ni jolmai marha porsiaun di tanoon di haroronai ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Maredehitasian buku ede nomor 474 ayat 3 jongjong mahita. Tahatidak maha porsyautai songon nahina tidakun ni dongata saha porsyaun disadok portibion rap mahita madok au porsya di debata Jehoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotanoon au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia adorang so habubuan ido tuhatan na tumau na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanuato rudung di tanong na mulak mangolu diari patuluhon na manay tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehoba amanay pargogo na suatu dosani di simay bana pay mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsya dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasasaan ni dosa dohot di hatay na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak na mate dohot di hangoluan na sorasuda amin. Maredehitasan buku eden nomor 427 ayat sada.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini tertulis dalam 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan, kita sehat selalu. Firman Tuhan hari ini dengan topik rogate berdoa, itu diambil garis bawahi doa bersyukur. Artinya salah satu bagian dari doa yang sangat inti adalah bersyukur. Kita semua sudah mengerti, sudah paham tentang doa, tetapi masih sering muncul perdebatan tentang doa. Doa itu harus seperti ini, doa itu harus seperti itu, doa itu harus bagaimana, doa itu harus begini. Banyak perdebatan, dan semua perdebatan itu membenarkan pendapat masing-masing. Tetapi ketika sampai kepada praktek, sejujurnya masih banyak orang Kristen yang sampai saat ini tidak mau berdoa. Seakan-akan berdoa ini adalah sebuah ketakutan yang sangat besar. Seakan-akan berdoa ini adalah sebuah ujian yang akan menjatuhkan manusia itu. Padahal doa itu adalah tentang iman, tentang kita kepada Tuhan, bukan tentang saya kepada orang lain. Hubungan kita kepada Tuhan. Jadi mengapa kita harus takut? Oleh karena itu, melalui hari Minggu Regate, kita dipanggil untuk menjadi orang yang selalu berdoa, orang yang selalu bersyukur. Dalam firman Tuhan hari ini, kita akan melihat dan mengimani kehidupan doa dari seorang raja yang bernama Daud.
Tadi firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah doa siapa? Daud. Doa bersyukur Daud. Apa yang dia doakan pada saat ini tidak lepas dari apa yang terjadi, tidak lepas dari apa yang dia lakukan, apa yang dia alami sebelum dia berdoa dan pada masa hidupnya. Daud adalah seorang raja yang besar. 3 raja besar, Saul, Daud, Salomo. Tetapi Daud bukan anak seorang raja. Daud bukan orang hebat. Dia hanya orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu kalau percaya bahwa Tuhan bisa mengubah, bisa membuat seseorang yang biasa menjadi luar biasa. Sebaliknya, seorang yang luar biasa pun bisa Tuhan buat menjadi orang yang biasa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nats sebelumnya ini bisa menjadi gambaran atau dasar dia berdoa dan memiliki sebuah keinginan yang sangat indah, sangat-sangat mulia. Dia meminta kepada Tuhan untuk membangun sebuah bait suci, bait Allah yang sangat indah. Dasarnya tertulis di ayat pertama. Dia melihat dari kerajaannya bahwa kerajaannya sangat indah, sangat bagus, sangat kokoh. Tapi mengapa tabut Allah itu ditempatkan di sebuah tenda? Jadi tidak adil menurut dia, kerajaanku megah. Tetapi tabut Allah ataupun tanda kehadiran Allah bagi orang Israel itu ditempatkan di bawah tenda. Gak bisa seperti itu. Rumah Allah juga harus megah. Seperti itulah dasar dia meminta doa itu kepada Tuhan. Tetapi keinginan itu ditolak total oleh Allah. Ditolak total. Mengapa seperti itu? Padahal dasarnya tadi mulia. Sama seperti kita mungkin melihat gereja kita HKBP Bincarong ini. Saya yakin kita memiliki keinginan berkata dalam hati, seandainya ya bisalah gereja kami ini lebih bagus. Padahal rumah kami bagus. Kalau bisa gereja ini tidak bocor, tidak kena tempel-tempel, permanen di bangunannya. Semua orang pasti memiliki keinginan itu. Dan saya yakin juga jemaat pertama Bincarong juga pasti memiliki kerinduan yang besar akan hal itu. Bahkan dari tengah-tengah mereka pun sudah yang terlebih dahulu menghadap Tuhan tanpa melihat keindahan itu. Apakah memang Tuhan juga sama tidak mengizinkan rumah ini berdiri? Apakah Tuhan tidak menginginkan kita yang mendirikan? Apakah Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar? Nah, kita akan melihat hal itu. Demikian juga apa yang dialami oleh Daud. Ada apa dengan Daud sehingga dia tidak diizinkan? Apakah dia kurang kaya? Daud orang hebat, kekuasaannya besar. Apakah itu kurang? Memang betul untuk membangun sebuah bait Allah atau bait suci itu butuh biaya. Tapi ternyata biaya hartanya itu tidak diperhitungkan Tuhan dalam hal ini. Mengapa? Karena ternyata dasar atau alasan Tuhan adalah Daud bukan seperti orang yang direncanakan Tuhan. Daud tidak bisa menjaga dirinya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Sudah banyak tangannya melakukan pelanggaran seperti yang diperintahkan Tuhan. Jangan lakukan, dia langgar. Oleh karena itu, tangan yang berdosa ini tidak layak untuk mendirikan rumah. Kenyataannya, bisa saja Daud membangun sebuah bait Allah yang begitu besar, tetapi belum tentu Tuhan berdiam di dalamnya. Itu yang dikatakan Tuhan, bahwa rumah bait Allah itu bukanlah bangunan fisik, bukan bangunan fisik, tetapi iman orang yang tinggal di dalamnya. Untuk apa bangunan megah, gereja megah 7 tingkat, tetapi kalau Tuhan tidak diam di dalamnya, untuk apa? Tetapi mengapa tidak? Kalau rumah ibadah itu bocor, tetapi Tuhan berdiam di dalamnya. Begitu bersukacitanya kita. Demikian juga diri orang Kristen. Untuk apa diri kita itu bisa dipoles begitu cantiknya, begitu tampannya,
tetapi Tuhan tidak berdiam di dalamnya. Untuk apa? Lebih baik pakaian kita rusak, busuk dan lain sebagainya, tetapi Tuhan senang dengan kita. Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan berkenan kepada persembahan si perempuan miskin itu. Karena memang dalam persembahannya ada doa yang begitu ikhlas. Itulah dasar Allah kepada Daud. Tidak bisa, tetapi Salomo yang akan membangun, karena kamu sudah melanggar. Bapak yang terkasih, oleh karena itu bisa kita katakan keluarga juga, keluarga Kristen, jika tidak dibentuk atas dasar kasih yang benar, saya yakin keluarga itu akan berantakan. Organisasi apapun jika tidak dibentuk dalam dasar kasih yang benar, itu akan berantakan. Rumah Tuhan juga seperti itu. Jadi gereja itu adalah hati orang-orang yang berdiam di dalamnya. Mungkin sampai saat ini apa yang terjadi kepada Daud itu masih relevan dan alani guru. Bukan karena harta. Orang kaya belum tentu bisa melakukan sesuka hatinya. Belum tentu. Orang yang memiliki tanah yang luas di Indonesia itu belum tentu bisa bertindak sesuka hatinya, karena masih ada Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itulah apapun yang kita hadapi bukan karena kekuatan, bukan karena harta, tetapi semua karena kehendak dan seizin Tuhan. Oleh karena itu orang kaya belum tentu bisa suka hatinya. Orang hebat juga belum tentu. Tetapi orang miskin bisa saja lebih hebat, seperti yang saya katakan tadi di awal. Molo hatani hak batak mandok hacit mulak majalo macitan mulak mangalean. Sakit yang dialami oleh Raja Daud, kenapa? Dia menawarkan sebuah kebaikan, tapi Tuhan tolak. Tidak bisa. Karena bagiku bukan hartamu yang mau andalkan, bukan karena kerjaanmu megah maka kau ingin ke bait Allah megah, bukan itu dasarnya. Demikianlah Saul juga, kalau kita katakan Saul juga memiliki kegagalan besar dalam hidupnya, bahkan matinya pun dia sangat menyedihkan. Kenapa? Dia dipilih oleh Allah menjadi orang yang sesuai dengan rancangannya, tapi dia sangat melenceng. Meski menjadi raja, tetapi dia memiliki pemikiran, untuk apa aku takut akan Tuhan? Pada akhirnya Tuhan berkata, engkau bukan lagi pilihanku. Demikian juga Daud, itu hampir terjadi kepada dia. Nah, kenapa terjadi? Salah seperti kepada Daud, kepada Saul, karena mereka lebih mengutamakan keegoisannya, agar keinginannya terjadi, bukan keinginan Tuhan. Dalam pekerjaan kita juga Tuhan mengharapkan agar kita hidup sesuai dengan rancangannya. Rancangan Tuhan adalah Daud menjadi orang yang baik. Rancangan Tuhan adalah kita menjadi orang yang sukses. Rancangan Tuhan adalah kita menjadi orang yang berhasil. Oleh karena itu apapun pekerjaan kita, di dalam pekerjaan itu ada rancangan Tuhan. Oleh karena itu jangan ada pemikiran dalam kita, wah itu orang sukses, inilah yang hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Ada orang hebat, inilah yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalau ada pemulung, ini bukan rancangan Tuhan ini. Jangan seperti itu, tidak semudah itu berkata. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat pemikiran rancangan Tuhan seakan-akan batasan kesuksesan, kita udah gagal di situ. Rancangan Tuhan adalah di mana ada kebenaran dan keadilan terlaksana, di situ ada rancangan Tuhan. Meskipun saya seorang petani, apakah itu rancangan Tuhan? Bisa. Kalau memang sebagai petani saya melakukan kebenaran. Apakah ketika saya menjadi orang sukses bisa menjadi bukan rancangan Tuhan? Bisa. Kalau di dalam kesuksesan itu saya tidak menjalankan kebenaran dan keadilan. Sama seperti kalau misalnya kita lihat sekarang tentang dunia orang Batak. Pemahaman orang Batak tentang kesuksesan adalah merantau. Seakan-akan orang yang sukses adalah yang merantau. Wah, anakmu ya sudah tinggal di Jawa, anakmu ya sudah tinggal di Bogor, sudah di Jakarta, sudah di Amerika. Seakan-akan itu sebagai sebuah patokan kesuksesan, patokan rancangan Tuhan. Seakan-akan orang yang tinggal di Sumatera itu bukan bagian dari rancangan Tuhan, tapi itu bagian dari nasib. Bukan seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita lihat sekarang banyak orang yang pintar menyanyikan lagu Otano Batak, tetapi belum tentu
Dia mencintai seperti orang menciptakan lagu itu. Beruah itu, bersitopul, ya dong mulai tulutan, dah. Marga apa kau? Marga sombing. Pernah ke Seborong-borong? Tidak. Ini karena pergeseran pemahaman orang tentang kesuksesan itu. Lama kelamaan Tanah Batak hanya tinggal nama. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini ada istilah yang sering berkata seperti ini. Aku sudah salah pilih, jalanku sudah salah, aku sudah salah arah, aku sudah gagal dalam hidupku, aku sudah salah rancangan. Seakan-akan ketika saya menjadi orang miskin, itu tadi, seakan-akan itu bukan rancangan Tuhan. Padahal selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, masih ada rancangan terbaik dalam dirinya, asalkan dia mau datang kepada Tuhan. Itulah yang didoakan oleh Daud. Meskipun dia sudah salah, tetapi dia datang kepada Tuhan berdoa. Nggak salah Tuhan, asiroham. Apa yang dialami oleh Daud itu sama dengan yang dialami oleh Musa. Kenapa? Pada masa tuanya Musa gagal ketika dia melawan kepada Tuhan, marah kepada Tuhan dengan memukul batu. Dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi dia tidak marah kepada Tuhan. Bahkan dia tetap melayani. Daud tidak bisa membangun bait suci. Tuhan menolak, tetapi dia tetap melayani Tuhan sampai dia mati. Dua manusia, ketika manusia berdoa atau berpikir, ada istilah harus maju ke depan. Apa yang akan ku dapat, apa yang akan ku capai, apa yang akan ku peroleh di depan. Tapi apakah doa seperti itu? Doa kita adalah apa yang harus ku terima, apa yang harus ku peroleh dari Tuhan, apa yang akan Tuhan janjikan kepadaku. Nah, nas kita hari ini bukan seperti itu. Satu pun dari doa Daud tidak ada berbicara ke depan, tapi semuanya berbicara ke belakang. Kenapa? Dan doanya itu dengan indah dia sampaikan, padahal permintaannya ditolak. Biasanya orang kalau sudah kesal berdoa pun malas. Ketika keinginan tidak diberikan, berdoa pun malas. Ketika seseorang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak berikan sesuai dengan waktu dan tempat yang dipikirkan, biasanya akan muncul kemalasan. Ada ngadong ini tikos nama Tuhan ini. Seperti itu. Tetapi Daud betul-betul apapun yang dialami dia itu sakit loh. Aku ingin membangun bait suci tapi Tuhan tidak berikan. Dia datang berdoa kepada Tuhan dan doanya sangat indah. Kalau kita lihat dari semua doanya, apa yang dikatakan? Satu, siapakah aku ini ya Tuhan? Yang kedua, apa yang kurang yang kulakukan kepadamu Tuhan? Yang ketiga, Allah mana yang seperti Engkau yang membebaskan bangsa? Itu sudah terjadi. Allah mana yang tetap menolong umat-Mu? Engkau telah membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Engkau telah berjanji kepada keturunan-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan kepada aku. Semua ini berbicara tentang apa yang sudah terjadi. Artinya HP molo martangian unang Holanda bangidu. Berdoa jangan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi doa ini dikatakan oleh Daud adalah doa ucapan syukur. Mauleyate Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami. Dan dalam doa ini dia sangat jelas mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa? Meskipun permintaannya tidak terpenuhi, dia tidak marah. Berarti dia mengenal dengan baik. Meskipun Daud orang yang berdosa, menurut epistel tadi, dalam epistel tadi, pemahaman tentang orang yang tekun berdoa, seorang janda yang selalu meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Demikian juga konteks Daud hari ini adalah Daud orang yang berdosa, ya, tapi bukan berarti dia tidak layak di hadapan Tuhan. Semua orang layak datang ke hadapan Tuhan asalkan dia datang dengan hati yang begitu baik. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini, bagaimana kita datang kepada Tuhan, bagaimana keinginan kita datang kepada Tuhan. Intinya sebenarnya doa itu bukan tentang perkataan.
Doa itu bukan tentang kepintaran kita membuat kata-kata yang manis, bukan. Tetapi doa itu adalah bagaimana hidupku ini betul-betul berterima kasih kepada Tuhan. Sama seperti yang pernah saya ketubahkan, doa itu adalah hidup pribadi. Ketika saya masuk ke rumah Batak, badan saya akan menunjukkan bahwa sifat saya juga menghormati orang yang di rumah. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, hidup kita berarti harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, ketika kita berdoa juga, kehendak Tuhan yang terjadi. Daud tidak memaksakan kehendaknya, biarlah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkata itu, ya, terima kasih Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang terbaik. Semua isi doa Daud tadi itu adalah ucapan syukur. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah aku, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Tapi yang itu gurang di pasu-pasu itu hani selilingon. Itu mungkin akan membuat kita tak bersyukur kepada Tuhan. Masa karena masa kita sehat selalu, masa karena masa kita tak kuat. Semua itu hanya karena berkat Tuhan dan alani hukum. Dalam Matius 7 ayat 7 memang dikatakan, mintalah maka akan diberikan. Tetapi dalam hal ini firman Tuhan berkata, bersyukurlah selalu kepada Tuhan, berterima kasihlah selalu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan dan mungkin bisa memberikan jauh lebih besar. Oleh karena itu yang menjadi inti dari khotbah kita adalah yang pertama, doa adalah kehidupan. Doa adalah bukti dari kehidupan kita. Tidak mungkin seseorang berdoa Tuhan berikan kau kesehatan, padahal perbuatan hidupnya pun tidak menunjukkan bahwa dia mendukung kesehatan itu. Tuhan berikan kami kedamaian, alih-alih perjulu memuka perbedaan. Tuhan berikan kami kekuatan, tetapi tidak mendukung kekuatan itu. Yang kedua, doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Ini tentang kehidupan, bukan tentang pintarnya orang berkata-kata, manisnya orang berkata-kata. Doa itulah tentang iman, tentang kebenaran hidup kita masing-masing. Jadi seorang bisa saja berdoa dengan manisnya, hebatnya, tetapi belum tentu itu dia doakan dengan iman. Yang ketiga, manusia akan hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita, bukan keinginan kita. Oleh karena itu, apapun firman Tuhan, kebaikan yang diajarkan oleh firman Tuhan, itu adalah bagian dari rancangannya. Mari biarkan hati kita dituntun oleh firman Tuhan. Yang keempat, gambaran seorang janda di epistel tadi adalah gambaran kekuatan seseorang yang berdoa. Dalam Roma 12, juguno kamu tanya, marbengek di roha di hapursuan, tekunlah berdoa. Karena apa? Karena doa itu akan mengubah apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kuasa doa itu sangat besar. Yang terakhir, mengucap syukurlah atas apapun yang kita terima. Madok mau liate, pina masa di panulatan. Doa tentang iman. Siapapun bisa berdoa, siapapun datang kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam firman Tuhan hari ini, firman Tuhan mengajak kita berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah minggu ini Engkau menyertai, memberkati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, tenaga medis dan orang tua yang bertugas dalam melawan semua masyarakat Tuhan yang sedang sakit atau sedang bekerja. Engkau berkati mereka, berkati gereja, memberkati pelayanan kami Tuhan. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 814 ayat 1 dan ayat 3.
moliate tu debata di bagasat tangyang ta. Di bata do napatongon akka asin roha do dengan basana di hita jolma natinopana. Moliate mati Tuhan debata dan baga-baga lo ibana karing mo na masa sukot jalan mati tatap ibana ausian di parbaga di batado tu hita nang bahenonna alongangan na bulun laho pabotong sudi habal gaun ni asni rohana di hamamasan ni parukilota noaing hinorhon ni mara binon ni kau bisa pulusia sai pos marohata martangiang tutuhata mardok ali jahuba dan adong nang gosada tudoson ho jala dang adong di bata dukon ni ho atong nunga sapala lomo rohama maso-maso hami asaho dia dopamu emanang ise na pinasupasung ali jahuba ima dapotan pasu-pasu rodi salimilingna atong ali jahuba say pahotma hata nang pinarbaga-bagami taringo tuhami sahat rodi salimilingna jalabahen ma hubartu na pinarbaga-bagami. Tatangnya kuma piliata ali di bata amanami na di bono gijang podo hararon di salu silel lihona dinggan do nasa ulibasan na molutus upasat hami masyan nasa nilomi tu hami pilihan nami tu say jalo may gabi wag na khusus di julong pasu-pasu may jala ramoti asa upar hasek kami pilihanon pati bulan na raja mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhiti hitatordin asalah mutadami gurang ni sileleomi tuhami asalam girgir hami madok moliati tuho marhiti hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di bono gijang say pinurbadia magwarmo say Roma harajanmu say saut ma lo monoroham di bono tongosong na di bono gijang leon matuhami sadaron hangulu siapari say samulo sanami songo panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tu gitu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo mau pasu-pasu ya Tuhan di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho
Disodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakot Tuhan di batama buhina tuho jali pasoro madamena tutod dim. Amin. Amen.